Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik, channelnya sesama pensuka elektronik. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara mengganti dinamo pengering mesin cuci yang rusak ya teman-teman. Ini merek Akari ya teman-teman. Nah, tentunya sebelum kita turunkan dinamonya, kita lepas dulu pengikat antara dinamo dan tabungnya ya teman-teman. Setelah kita kendorin bautnya, kemudian kita harus ada yang bantu ya teman-teman. Kita miringkan. Setelah kita miringkan, bari yang membantu kita itu bari mencabut tabungnya ke atas ya teman-teman, dicabut. Nah, bari kita memegang dinamonya supaya tidak ketarik. Nah, gitu teman-teman. Nah, setelah kira-kira terlepas, baru kita posisinya kita tidurkan ya, bodi mesin cuci kita tidurkan. Tadi sudah terlepas ya antara baut pengikatnya dari dinamo ke tabungnya. Setelah itu baru kita buka baut kaki-kakinya, baut kaki-kaki dinamo yang menghubungkan ke bodi ya. Setelah kita buka bautnya, baru kita angkat dinamonya keluar dari bodi mesin cuci ya teman-teman. Kabel-kabelnya kita singkirkan dulu, kita pinggirkan, kemudian kita keluarkan dinamonya. Nah, ini bodinya digunting ya teman-teman, karena supaya mudah mengeluarkan dan memasukkan dinamo apabila kita mengganti. Nah, setelah itu barulah kita pretelin satu persatu, kaki-kakinya kita lepas dulu satu persatu. Ada 3 kaki ya teman-teman. Terus kabelnya juga kita pretelin, langsung kita pretelin saja. Setelah itu, nah ini adaptor yang menghubungkan dari dinamo ke tabung juga kita lepas. Setelah itu, ini saya sudah siapkan dinamo yang baru. Kita masukkan adaptor penyambungnya teman-teman ke asnya, dengan dipukul sedikit ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kencangin baut pengikat yang dari adaptor ke asnya, ke as dinamo, kita kencengin. Setelah kita kencengin sedemikian rupa, jangan terlalu kencang ya teman-teman, nanti malah selek. Baru kita pasangkan ke kaki-kakinya. Nah, ini dinamo yang baru ya teman-teman. Oke, kita pasangkan satu persatu. Tatkala memasangkan, perhatikan ya teman-teman, di sini ada dua yang rada menonjol gitu ya, nah ini dua ini menonjol, ini harus masuk ke lubangnya ya teman-teman, ke lubang dudukan. Fungsinya supaya tidak kaki-kakinya nanti, supaya kalau terpasang supaya tidak bergerak ya teman-teman. Jadi kita masukkan ke lubang atau ke tempat dudukannya, baru kita kencangin bautnya. Tiga-tiganya sama seperti itu. Ya teman-teman, jangan lupa di like, di subscribe, tekan tombol loncengnya, dan di share ya teman-teman. Oke, juga tidak lupa saya tunggu komen-komennya, karena semua itu gratis ya teman-teman. Oke, insyaallah. Dan terima kasih sebelum dan sesudahnya atas dukungannya. Oke, sebelum kita pasangkan ke dalam bodinya, harus kita ingat ya teman-teman, ini skema dinamonya. Perhatikan, ada red black ini ada kapasitornya teman-teman. Berarti red black ini, blacknya adalah commonnya, kemudian rednya adalah startingnya teman-teman. Yang red dan black ini tadi kan berhubungan dengan kapasitor ya teman-teman. Kemudian blacknya ada tanda lambang pasa ya teman-teman. Ya, jadi blacknya ini adalah common, kemudian berarti blacknya common, rednya adalah startingnya ya teman-teman. Kemudian yang warna sisanya itu warna biru,
itu runningnya. Kita pasangkan, setelah kita pasangkan kita kencangin baut pengikat ke tabungnya itu teman. Setelah terpasang dengan benar, kita kencangin baut pengikatnya. Itu teman, jangan di skip ya, nanti malah gagal paham. Oke, setelah terpasang kita tidurkan lagi, kemudian baut pengikat kaki-kakinya ke bodi mesin cuci kita pasangkan kembali. Kita pasang ya teman-teman. Kita pasang. Perhatikan di bodi mesin cucinya juga ada lubang-lubangnya teman-teman, untuk dudukan kakinya itu supaya pas, supaya bisa ngancing gitu, tidak geser kanan kiri gitu. Perhatikan waktu masang ya teman. Oke, setelah itu kita berdirikan lagi, tinggal pasang kelistrikannya ya teman-teman. Oke, tatkala masang kelistrikan, perhatikan tadi diingat-ingat bahwasanya warna hitam, kabel warna hitam dari dinamo ada 3 kabel warna hitam, merah, dan biru ya teman-teman. Hitam dan merah, hitamnya adalah common, kemudian merahnya adalah starting, birunya running. Nah, kita cari dulu dari kabel ini. Perhatikan biasanya di mesin cuci ini ada ini ya teman-teman. Nah, ini yang putih yang saya pegang tangan kiri ini. Nah, ini yang putih kotak itu adalah terminalnya ya teman-teman, terminalnya yaitu tempat terminalnya tempat apa itu, kabel parkirnya kabel pasa dan kabel negatif ya teman-teman. Oke, dan kita tentukan dulu di kapasitornya mana yang untuk dinamo pengering ya teman-teman. Dinamo pengering biasanya mikronya lebih kecil ya. Oke, mikronya yang lebih kecil berkisar 5 mikro, sedangkan kalau yang untuk mesin cucinya itu berkisar 8 sampai 12 mikro ya teman-teman. Nah, ini yang 5 mikro yaitu berwarna putih dan abu-abu ya teman-teman. Nah, ini 5 mikro putih, white and gray, putih dan abu-abu. Jadi untuk yang putih dan abu-abu ini adalah kapasitor untuk dinamo pengering. Jadi langsung kita hubungkan saja, yang mana saja bolak-balik tidak masalah ya teman-teman. Yang satu kita hubungkan kabel yang hitam tadi, yang satunya lagi kita hubungkan ke kabel yang warna merah starting ya teman-teman, karena untuk ini kapasitor ini adalah kapasitor starting. Pokoknya ya kita hubungkan dulu gitu. Jangan lupa nanti kalau itu memakai pengaman ya teman-teman. Ini saya menggunakan solasi bakar ya teman-teman. Ini saya ulangi nyambungannya, saya lepas lagi. Masukkan dulu solasi bakarnya. Nah, jadi kabel kapasitor yang satunya ke warna merah ya, jadi bolak-balik tidak masalah ya teman-teman. Yang satunya lagi ke warna hitam, kedudukan sebagai common, merah kedudukan sebagai starting. Nah, perhatikan teman-teman dari arus PLN dari terminal ini. Nah, ini dari PLN, perhatikan keluarnya adalah coklat dan biru ya teman-teman. Masuk ke terminal, parkir ke terminal, kemudian yang warna coklat masuk ke bodi mesin cuci. Nah, ini ke atas warna coklat. Nah, kemudian turun lagi setelah lewat timer pengering dan yang ada stop kontak ditutup pengeringnya itu, turun menjadi kabel merah ya teman-teman.
arusnya turun di kabel merah, jadi dihubungkan ke salah satu kabel merah maupun hitam tadi, salah satu ya teman. Jadi ini saya hubungkan ke kabel merah saja. Nah, jangan lupa pakai pengaman. Nah, jadi setelah kabel arus ini pasang yang dari timernya, kemudian dari setik yang ada di tutup mesin cuci itu arusnya keluar, ini berarti ini untuk starting, dan untuk startingnya sudah jalan ya teman-teman. Starting dinamo apabila kita colokkan, arus listriknya apabila kita colokkan sudah berfungsi. Nah, untuk runningnya ini warna biru, untuk runningnya itu juga membutuhkan, untuk bisa berputar membutuhkan massa ya teman-teman, atau arus, karena arusnya kan bolak-balik PLN itu ya, disebut massa maupun arus sama aja. Nah, tinggal kita hubungkan ke yang satunya lagi yang ada di terminal tadi ya teman-teman. Yang di terminal itu kan massa dan massa, nah, kita hubungkan. Nah, berarti sudah beres ya teman. Kalau sudah terhubung berarti sudah beres, berarti tadi starting sudah beres, bisa hidup. Nah, sekarang runningnya juga sudah beres dan bisa hidup ya teman, bisa berputar, starting dan running bisa berputar. Gampangnya sekali ya teman-teman. Ya, tatkala memasangkan yang penting kita harus mengidentifikasi kabel yang ada di dinamo tadi ya teman. Harus kita pastikan dulu mana common, mana running, mana starting. Terus pada bodi mesin cucinya harus kita pastikan dulu juga mana pasang, mana massa yang keluar dari mana pasang, mana massa gitu ya teman. Yang satunya otomatis yang keluar dari timernya ya teman. Jadi untuk timer pengering itu pasang masuk ke timer pengering dulu, setelah itu timer di on kan baru masuk ke setik yang ada di tutup bodi pengeringnya ya teman-teman. Nah, apabila bodi ditutup berarti arus bergerak ke bawah menuju ke dinamo gitu teman. Nah, saya coba, karena sudah beres saya coba teman-teman. Nah, tinggal di on kan, nah, langsung berputar. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai habis. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi pemula yang ingin bisa, dan insya Allah gampang sekali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.